kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan membahas mengenai kasus dugaan penipuan PT Joska Financial. Yuk sama-sama kita simak video penjelasannya. Perkembangan tren investasi pasar modal di Indonesia dinilai semakin pesat. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi para investor untuk mulai berinvestasi. Karena investasi diartikan sebagai pengeluaran yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan di waktu yang mendatang. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait investasi, khususnya pasar modal. Karena investasi pasar modal merupakan investasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu perusahaan konsultan keuangan independen di Indonesia adalah PT Joska Financial. Joska adalah perusahaan yang membantu mengupayakan berbagai kebutuhan klien yang berhubungan dengan masalah keuangan, asuransi, manajemen pengelolaan uang, perpajakan dan hukum, dana pensiun, dana pendidikan, hingga asuransi yang dilakukan secara offline maupun online. Namun pada bulan Juli tahun 2020, Joska dihadapkan dengan situasi krisis setelah munculnya keluhan dari salah satu nasabahnya yang percaya bahwa perusahaan telah merugikan. Analisis mengenai kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT Joska Financial ini bertujuan sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat Indonesia dalam memahami bagaimana memilah perusahaan perencanaan keuangan dan manajer investasi dengan baik. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Joska? Yuk kita simak kronologinya. Diawali dengan pernyataan seorang klien Joska yang bernama Muhammad Abdurrahman Qolis, ia mengaku mengalami kerugian lebih dari 50% hingga mencapai 60 juta rupiah akibat pengelolaan dana yang dilakukan oleh Joska. Selain Qolis, ada juga Yakobus Alvin merupakan salah satu klien Joska yang mengaku telah dirugikan sebesar 35 juta rupiah. Melalui akun Twitternya yang bernama @yakobus_alvin, ia menuliskan sebuah utas yang menceritakan tentang pengalamannya menggunakan jasa Joska. Sama kasusnya dengan Qolis, dalam utas tersebut Alvin menampilkan portofolio saham yang telah dikelola oleh Joska dan sebagian besar sahamnya dibelanjakan ke salah satu emiten yaitu LUCK, yang merupakan PT Sentral Mitra Informatika. Mendengar permasalahan ini, Otoritas Jasa Keuangan mengkoordinasikan dengan Satgas Waspada Investasi untuk melakukan pengecekan terhadap Joska. Tongan Lumban Tobing selaku Ketua SWI mengungkapkan bahwa Joska diduga tidak memiliki izin resmi serta melakukan penyalahgunaan kegiatan finansial. Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Bareskrim menyatakan bahwa Joska melanggar 3 undang-undang, yakni Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 24 Juli 2020, SWI berhasil memanggil Joska dan mengeluarkan putusan untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha milik Joska Finansial, Mahesa Strategis, dan Amarta Investa. Ditambah dengan pemblokiran semua situs web, aplikasi, serta media sosial milik ketiga perusahaan tersebut. Setelah semua kegiatan Joska telah resmi dihentikan, founder dan CEO Joska yaitu Akar Abiasa buka suara di akun media sosial pribadinya. Ia melakukan permohonan maaf dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan finansial yang dihadapi oleh nasabahnya. Akan tetapi beberapa hari setelah itu, media sosial kembali dikejutkan dengan beredarnya percakapan suara antara Akar Abiasa dan seorang wanita yang diduga merupakan salah satu klien Joska. Kalau misalnya ngomong, saya mau cuma minta akun saya ditutup. Di tanggal 1 September 2021, Akar muncul kembali di acara konferensi pers mengenai kasus investasi klien Joska. Dalam pers ini, ia mengaku bersalah dan mengatakan bahwa kerjasama pengelolaan investasi nasabah berada di luar kewenangan dirinya. Selain itu, Akar juga mengaku telah memberikan ganti rugi kepada 45 kliennya hingga mencapai total 13 miliar rupiah. Hingga November 2020, 45 mantan nasabah Joska menggugat Akar dan afiliasinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi sebesar 64 miliar. Kasus ini berkaitan dengan 3 teori yakni crisis communication, image repair theory, dan social media crisis. Thornton Banks mendefinisikan krisis sebagai peristiwa besar yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap sebuah organisasi atau perusahaan dan termasuk di dalamnya terdapat publik, produk dan layanan, serta reputasi dari organisasi atau perusahaan tersebut.
Komunikasi krisis menjadi bagian penting dari manajemen krisis yang efektif karena mampu mengurangi dampak krisis dan terkadang keberhasilan organisasi dalam menangani krisis dapat memperkuat reputasi organisasi. Dalam melakukan komunikasi krisis, organisasi harus mampu memilih strategi yang tepat. Kasus Joska ini dapat dianalisis menggunakan image repair theory atau teori perbaikan citra. Secara sederhana, perbaikan citra menurut Benoit diartikan sebagai pembelaan yang diutarakan seseorang atau organisasi dengan tujuan untuk memperbaiki citra. Terdapat 5 strategi inti yang dapat dilakukan organisasi dalam memperbaiki citra berdasarkan image repair theory, yakni denial atau penyangkalan, evasion of responsibility atau pengurangan tanggung jawab, reducing offensiveness atau mengurangi penyerangan, corrective action atau tindakan korektif, dan mortification atau mortifikasi. Berhubungan dengan reputasi digital suatu organisasi, munculnya media sosial membuat organisasi memiliki media baru untuk berkomunikasi dengan publik dalam penanganan krisis. Zaman sekarang, suatu organisasi tidak dapat menghindari penggunaan media sosial dalam kegiatan komunikasinya. Hal ini disebabkan media sosial memiliki potensi untuk menyebarkan sebuah informasi mulai dari keluhan hingga sebuah rumor yang bertujuan menjatuhkan kredibilitas suatu organisasi dengan sangat cepat, sehingga perlu ditangani supaya rumor tersebut tidak berkembang menjadi krisis. Mari kita analisis kasus dari Joska ini menggunakan perspektif dari Benoit melalui image repair theory. Pada strategi denial, Joska menggunakan teknik shifting the blame. Joska beralibi bahwa telah memberikan fasilitas yang baik bagi kliennya serta telah terdaftar di OJK sebagai perusahaan penasihat keuangan. Selain itu, klien juga dapat menentukan pilihannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dapat disimpulkan, Joska ingin mengatakan bahwa pada kasus ini bukan merupakan salahnya karena telah memberikan yang terbaik bagi kliennya, dengan cara halus memindahkan kesalahan kepada klien. Selanjutnya, strategi evasion of responsibility, Joska menggunakan teknik good intention dan divisibility. Walaupun klien atas nama Yakobus Alvin merasa dirugikan karena jatuhnya harga saham LUCK, namun Akar sebagai founder dan CEO mengatakan bahwa Joska selalu merekomendasikan saham-saham yang bagus untuk menjadi pilihan para klien. LUCK masuk pada salah satu kategori saham yang sedang bertumbuh sehingga saham tersebut akan membagikan dividen ke kliennya. Hal ini dapat menjadi keuntungan bagi klien. Dengan kata lain, walaupun Joska bersalah, namun yang dilakukan merupakan niat baik. Akar muncul kembali di acara konferensi pers. Dalam pers ini, ia mengaku bersalah dan mengatakan bahwa kerjasama pengelolaan investasi klien berada di luar kewenangan dirinya. Perihal ini dapat masuk pada teknik divisibility, yaitu kasus yang terjadi di luar kontrol dan menyebabkan krisis. Diikuti dengan strategi reducing offensiveness, Akar mengaku telah memberi ganti rugi mencapai total 13 miliar rupiah. Hal ini dapat masuk pada teknik compensation. Joska melakukan ganti rugi kepada korban berupa penggantian uang. Selain itu, Akar mengaku atas kelalaiannya sebagai CEO dan kelalaian dalam komunikasi dengan klien, sehingga membuat klien berpikir bahwa PT Mahasiswa Strategis Indonesia sama dengan PT Joska Finansial dapat masuk pada teknik minimization, dengan mencoba untuk meminimalkan pengaruh negatif, yaitu dengan meluluskan informasi yang salah terhadap klien dan mengaku bahwa aksinya salah. Lalu strategi corrective action, dalam strategi ini Joska menggunakan teknik berjanji untuk memperbaiki situasi menjadi seperti sebelum kesalahan dilakukan, dengan berupaya bertanggung jawab dan mencari solusi terbaik untuk keadaan finansial milik kliennya, diharapkan dapat kembali seperti semula. Dan yang terakhir, strategi mortification, PT Joska Finansial Indonesia yang diwakili oleh founder sekaligus CEO menyampaikan permintaan maaf ke publik melalui video di akun Instagram pribadinya. Selain itu, pada strategi perencanaan akan menegaskan bahwa Joska akan menjelaskan permasalahan yang terjadi. Melihat perkembangan kasus Joska yang kini berada dalam tahap litigasi, beberapa langkah rekomendasi berikut dapat diterapkan oleh Joska. Di antaranya, mengoptimalkan media relations dengan tujuan sebagai sarana keterbukaan informasi, serta melakukan collaborative actions dengan berbagai pihak, seperti ahli komunikasi, ahli pasar modal, hingga regulator untuk membangun strategi komunikasi yang holistik dengan menentukan sebuah key message dan tujuan komunikasi. Melalui dua hal tersebut, secara tidak langsung akan tercipta komunikasi yang transparan, sehingga apabila terdapat kemungkinan untuk melakukan rebranding, Joska dapat mengembalikan public trust di masa depan.